괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Shalom teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari spiritualitas Gregorius dari Nisa. Di sini kita ketahui bahwa spiritualitas Gregorius dari Nisa ini dapat dilihat sebagai sintesis antar teologi mistik. Nah, ada kontemplasi, integrasi kebudayaan fasik ke dalam agama Kristen serta perannya yang penting dalam perkembangan teologi Kristen. Dan gereja, spiritualitas gereja dari Nisa ini juga menawarkan kekayaan pemikiran yang mengunggah jiwa. Ia juga melihat bahwa setiap pengalaman hidup sebagai bahan yang membentuk dan mengembangkan spiritualitas seseorang. Gregorius percaya bahwa melalui iman dan pengetahuan, pengalaman hidup itu dapat diolah untuk menemukan makanan yang lebih dalam dan luhur yang membantu meneguhkan dan menjalani kehidupan. Nah, spiritualitas Gregorius ini adalah kontemplasi atau meditasi pada Tuhan. Menurutnya, hubungan yang erat dengan Tuhan itu adalah melalui kontemplasi atau esensi dari kehidupan spiritual. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan kisah Alkitab dari Gregorius. Nah, Gregorius ini menggunakan kisah Alkitab, yaitu kisah dari Musa sendiri. Kenapa dia menggunakan kisah Musa? Karena Musa adalah salah satu nabi yang begitu taat. Musa juga salah satu nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di sini kisah Musa itu menjadi panduan pertumbuhan rohani. Dan Gregorius menunjukkan kesempurnaan final tidak terdiri dari mencapai tujuan, melainkan mengambil bagian dalam perjalanan yang merupakan proses menjadi tanpa inti melalui partisipasi dalam kehidupan Tuhan. Nah, gambaran Alkitabiah tentang Musa tidak menginjak kaki di tanah perjanjian, tetapi dia harus hidup untuk melihatnya. Saya akan menjelaskan peranan Gregorius dalam gereja dan masyarakat. Nah, Gregorius ini telah mempunyai peranan gereja sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam garis keturunan Paus, di mana Gregorius ini pada akhir abad ke-9 dikenal sebagai yang agung dan gelar ini masih diberikan padanya sampai hingga saat ini. Sedangkan peran Gregorius dalam masyarakat adalah Gregorius diangkat dan dipilih sebagai uskup dan memiliki peran penting dalam pengembangan teologi Kristen dan integrasi kebudayaan klasik ke dalam agama Kristen. Paus Gregorius ke-16 sekitar tahun 1765 sampai 1846 itu dia menjabat sebagai kepala gereja Katolik dan juga penguasa negara kepausan dari tahun 1831 hingga kematiannya pada tahun 1846. Merupakan salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh dan penting pada periode abad pertengahan awal Gregorius Agung sekitar tahun 540 sampai pada tahun 604. Terkenal karena kehebatan administratifnya dalam pemerintahan dan wilayah. Dan reformasi gerejawinya tak hayul dan mudah percaya. Ia membantu memperkuat gereja Kristen sebagai pilar masyarakat Eropa selama berabad-abad. Berikutnya, seperti yang dicatat oleh Moorhead, ia secara umum dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam garis keturunan Paus. Dan juga daripada akhir pada abad ke-9, Gregorius ini dikenal sebagai yang agung, di mana gelar yang tadi seperti saya jelaskan, dia mempunyai sebuah gelar yang masih diberikan hingga diakui hingga pada saat ini. Ia memainkan peranan penting dalam pengembangan teologi Kristen. Ia membantu memahami ajaran Kristen dan juga mempertahankan kebenaran Kristen melalui karya-karyanya. Kemudian peranan Gregorius dalam masyarakat juga. Gregorius ini dipilih dan dipercaya sebagai uskup Nisa, dan tidak terlepas dari peran Gregorius juga, dia sebagai Basilius dan juga kakaknya terpilih sebagai uskup Kaestra. Tepat pada 2 tahun kemudian dia mempunyai pembagian 2 wilayah di Kapodokia
Dan di situ telah terjadi pembagian dua wilayah, yaitu Provinsi Kiana dan juga ibu kota provinsi di sebelah selatan dengan salah satu uskup juga bernama Atimus. Dalam masyarakat Kristen, Gregorius dari Nyssa itu dihormati sebagai seorang bapak gereja yang memainkan peranan penting dalam pengembangan teologi Kristen dan juga integrasi kebudayaan klasik ke dalam agama Kristen. Pada saat itu banyak sekali terjadi permasalahan dan juga pada waktu itu sehingga banyak sekali wilayah yang dikuasai Gregorius ini di dalamnya kepimpinannya itu hilang. Maka dari itu dia membentuk banyak sekali uskup-uskup pada kepemimpinannya, banyak sekali uskup-uskup pada waktu itu, sehingga wilayah utara itu banyak sekali uskup, dan juga termasuk di salah satu wilayahnya itu di dalamnya itu di Nyssa itu di dalamnya terdapat adiknya yang sendiri yang bernama Gregorius yang di dalam masa kepemimpinannya pada saat itu diangkat sebagai uskup. Nah, sebagai uskup pada saat itu, Gregorius ini selalu aktif dalam pemahaman tentang Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Ia mendukung konsili juga pada saat itu, sehingga banyak orang yang tidak suka atau ingin menjatuhkannya itu pada saat itu ia dituduh, dan juga dia tidak suka banyak orang dan dituduh untuk mengambil salah satu dana di gereja pada saat itu. Jadi Gregorius ini dengan tuduhan tersebut, walaupun tuduhan itu akhirnya ia tetap gagal, meskipun dia membantah tuduhan yang diberikan kepadanya itu, dia gagal dan di masa jabatannya itu dia dijatuhkan. Dan setelah Gregorius ini kembali ke Nyssa, setelah masa kejatuhannya sebagai uskup, dia kembali ke Nyssa, dan banyak sekali warga yang menjambut kedatangan Gregorius sendiri dengan sangat gembira dan bahagia. Dan Gregorius juga mendapat pelajaran bahwa selama masa penurunannya sebagai uskup itu dia mendapat sekali banyak spiritualitas yang dia pelajari selama masa pembuangannya. Ia mendengar kakaknya selama masa pembuangannya itu, dia mendengar bahwa kakaknya yang menjabat sebagai uskup selama 50 tahun itu harus meninggal atau wafat, sehingga kemudian ia berani untuk kembali menjadi uskup dan meneruskan ajaran kakaknya dengan kembali aktif dan mengakui konsili di Antioquia pada bulan April 379 bersama dengan banyak uskup. Pada waktu itu ia masih menjadi uskup pada saat dia masih belum dibuang atau masih belum diberhentikan sebagai uskup pada saat itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar spiritualitas Gregorius. Spiritualitas Gregorius dari Nyssa menekankan kesatuan antara teologi dan kehidupan spiritual. Bagi Gregorius, teologi bukan hanya sekedar refleksi intelektual, namun harus dihidupi dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang Tuhan harus diintegrasikan dengan kehidupan iman yang nyata. Jika dikaitkan dengan 9 tipe spiritualitas itu, kehidupan doa fokus pada komunikasi pribadi kita dengan Tuhan melalui doa dan meditasi. Itu memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih besar dari diri kita sendiri. Gregorius menekankan pentingnya partisipasi dalam ibadah gereja dan sakramen-sakramen di dalamnya. Gregorius memperhatikan etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan pentingnya hidup yang benar, dan ia juga mau mengingatkan bahwa memiliki hati yang penuh kasih kepada sesama dan melakukan pelayanan dalam masyarakat. Kita sebagai orang Kristen, Gregorius juga mau mengingatkan kita sebagai orang-orang menyucikan jiwa melalui pengabdian dan penghormatan kepada Allah itu sendiri, melalui refleksi yang mendalam, mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran rohani yang bisa didapat menurut Gregorius. Sekian dari saya, terima kasih. Nah,
teman-teman, kita sudah dengar dari setiap penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita menyimpulkan bahwa kesimpulan dari kelompok kami ini terkait materi tentang kisah hidup Gregorius dari Nyssa ini adalah Gregorius ini merupakan sebuah bapak gereja Kapadokia yang begitu terkenal dengan spiritualitasnya yang sangat mendalam. Nah, ajaran Gregorius ini dia menggabungkan teologi yang rumit dengan pengalaman doa dan kontemplasi yang mendalam. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan hidup Gregorius adalah penyatuan dengan Allah yang dicapai dengan kasih karunia dan usaha manusia.